sebelum dari saya, sebelum dari Pak Tama dan Pak Yudi, ya, kita tuh pengen tahu ya dari teman-teman semua, apa sih pertanyaan-pertanyaan ya? Ya coba dipikirkan ya, atau boleh tulis di chat ya, pertanyaan-pertanyaan user ya yang bikin kita puyeng ya. Coba deh, ada nggak? Coba mulai dari kita dulu kali ya, Pak Tama sama Pak Yudi. Ada nggak contoh? Ada nggak contohnya? Ya, sebelum nanti kita dengar dari teman-teman yang lain ya. Ya. Apa dari saya dulu aja ya? Dari saya dulu ya. Dari saya tuh kalau ini baru kemarin sih, waktu saya apa namanya? Saya di hire di salah satu ya di PLC Public Listed Company atau TBK ya, TBK Company itu. Kebetulan saya background kemarin kan saya tuh di GM Factory gitu, dan saya pegang bisnis. Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana membuat bisnisnya menjadi sustain, profit, dan resilience. Nah, itu pusingnya minta ampun. Menjelasinya bagaimana? Karena itu kompleks kalau diceritakan. Jadi, ya ini saya cerita berdasarkan pengalaman aja. Gitu. Itu pertanyaan awal ya. Itu awal loh. Awal, oke, Pak Hendra pegang bisnis, oke, bagaimana bisa membuat bisnis dan sustain, profit, dan resilience. Nah, itu sih Pak Aceh, pertanyaan yang bikin pusing. Gitu. Nah, Pak Hendra, Pak Tama kan udah join nih, udah masuk ya kan? Ya. Udah kan? Sekarang udah join kan di perusahaan itu? Ya, udah. Nah, artinya kan ketika menjawab berarti jawabannya lulus gitu loh, ya kan? Nah, ini memang pertanyaan yang tricky ya. Ketika kita ada di level yang eksekutif gitu ya, GM dan ke atas, pertanyaan ini pasti ada. Ya, jadi nggak sekedar ditanya KPI atau job desk ya, tapi lu gimana sih kalau gue kasih pegang bisnis gitu? Itu jawabannya gimana tuh Pak Tama? Jawabannya valid. Sudah lolos beliau, ya kan? Kita dengar dulu dari yang lain, nanti jawabannya nanti aja Pak Haji. Apa pertanyaan kita yang dari buat teman-teman selain tadi ya. Nanti dari terakhir aja. Karena jawaban saya akhirnya di itu ada banyak pertanyaan-pertanyaan susulan yang akhirnya 2 jam berikutnya baru selesai. Iya, nah itu biasanya interview kalau udah di level itu tidak lagi ngebahas apa ya, teknis ya, tidak terlalu banyak membahas teknis. Yang banyak dibahas itu justru yang ngobrol gitu ya, bagaimana bisnis dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya saya ada beberapa gitu ya, saya siapkan. Nah, sebenarnya kalau di supply chain ya, menurut saya loh ya, tidak akan jauh-jauh dari ini ya. Ini pengalaman saya sebagai yang diinterview oleh user maupun pengalaman saya ketika saya menjadi user yang menginterview ya. Menurut saya kalau di supply chain tidak akan jauh-jauh dari ini ya, walaupun ada pertanyaan lain ya. Pas dilihat CV-nya, oh pernah menerbangkan roket misalnya, atau pernah merakit bom gitu. Enggak ya. Ya, pokoknya yang luar biasa itu pasti ditanya gitu kan ya. Tapi pada umumnya pertanyaannya adalah ini. Ya, menurut saya supply chain betul. Ini ya, ya kan? Pasti akan ditanya proses supply chain. Ya kan? Pasti akan ditanya KPI-nya supply chain. Pasti akan ditanya continuous improvement di dalam supply chain. Betul nggak? Ya kan? Nah, jawabannya apa? Ya, ini yang biasa saya jawab. Ya, saya kalau interview, apalagi kalau online, ya saya buka-bukaan aja. Sebenarnya saya pakai 2 tools, satu komputer kayak gini, ya satu laptop kayak gini untuk saya jawab. Satu lagi buku, ya atau iPad atau handphone yang isinya sebenarnya ini SCOR ini, ya. In case saya lupa, saya nyontek sebenarnya. Ya, nggak apa-apa kok sebenarnya nyontek itu, ya. Tapi yang jelas kita harus menjelaskan dengan meyakinkan, ya. Kalau ditanya proses supply chain,
Jawabnya SCOR, ya. SCOR ada yang tidak tahu nggak di sini? Atau ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu mungkin boleh dijelasin ke yang lain. Ada yang tahu nggak? Minta bantu dijelasin. Nah, mungkin bisa ya. Yang tahu jawab loh ya. Pak Tama, Mbak Dani, Sofina tadi ada beberapa juga. Sekarang lagi datang untuk melihat loh sebenarnya. Ya, kalau Anda ada yang jawabannya bagus, mungkin bisa direkrut. Ada nggak yang tahu SCOR itu apa? Izin menjawab, Pak Andi. Weh, siapa nih? Bentar. Dengan Fikri, Pak Andi. Oh, ini Mas Fikri yang di Bandung. Bandung ya? Oh, iya. Ini bosnya Kartika Sari nih. Wah, bisa aja, Pak Andi. Aduh. Amin. Kita aminkan ya. Amin. Ya, gimana Mas Fikri? Yuk. Jadi SCOR itu izin saya jawab Supply Chain Operation Reference. Jadi ini untuk membantu merancang, mengukur, mengolah mengelola kinerja rantai supply chain atau rantai pasok. Ya. Secara umum seperti itu jawabannya, Pak Andi. Ya, betul. Nah, apa kaitannya SCOR dengan proses supply chain? Nah, gimana Pak? Kalau saya jadi yang user yang bertanya nih, Pak, jelasin ke saya dong proses supply chain berdasarkan SCOR itu apa? Nah, gimana jawabnya? Gak apa-apa, mungkin yang lain ya. Kalau atau Mas Fikri jawab boleh. Ya, selain Pak Fikri atas nama Mas Fikri yang lain, silakan jawab. Gak apa-apa. Bagi-bagi kita, Pak, bagi-bagi. Iya, bagi-bagi ya. Bagi-bagi. Ya udah bagi-bagi. Dan ini sering loh ya. Saya, Pak Tama, Pak Yudi, kita sering ngomongin ini SCOR ini apa aja. Kalau yang ikut podcast kita pertama tahu. Dan umumnya pertanyaannya memang seputar itu, Pak Andi. Memang experience saya juga seperti itu ya. Di beberapa company, mau baik itu nasional atau multinasional, selalu itu yang ditanyakan. Betul. Makanya ya ini konfirmasi ya dari Pak Fikri ya bahwa ya yang benar gitu kan ya. Saya tadinya agak ragu-ragu benar nggak ya ini pengalaman saya doang apa? Ya. Tapi Pak Tama, Pak Yudi juga pasti mengalami ini, ya kan? Ayo SCOR, proses supply chain berdasarkan SCOR itu apa? Ayo, selain Pak Fikri, ada yang mau itu? Ya, yang fresh graduate juga boleh jawab loh ya. Boleh googling dulu loh ya, nggak apa-apa loh. Iya. Ya, saya kalau ditanya di interview ketika saya blank juga ya, apalagi online ya, saya ketik dulu di Google. Ya, itu sah-sah aja kok. Ya. Oke. Ya, Mas Ridwan. Tesnya SCOR itu bisa disebut juga pentagon SCOR. Itu mulai dari plan, source, make, delivery, sama return. Nah, gitu. Itu dia jawaban yang kita cari ya. Gimana tadi? Plan, source, make, delivery sama return. Deliver dan return. Deliver and return. Ya, jadi proses SCOR ini sering banget ditanya. Jadi gini, kecuali usernya juga nggak ngerti ya. Kalau user yang ngerti, pasti dia akan mencoba mencari tahu kita ya sebagai kandidat mengerti nggak sih skopnya supply chain. Ya, menurut saya itu tujuannya. Karena ini fundamental ya Pak Aceh, paling fundamental. Betul. Paling banget fundamental. Kerangkanya SCM tuh ya ini, nanti bisa berkembang kemana-mana. Betul. Dan pertanyaan berikutnya pasti adalah dia akan tanya, menurut kamu dari 5 ini plan, source, make, delivery dan return ini ya mana yang paling penting? Pasti ada pertanyaan itu. Ya. Nah, kalau plan kan planning ya, bagian planning. Source ini bagian sourcing, ya biasanya procurement lah ya. Nah, terus make itu pabrik, ya kan, delivery itu biasa logistik ya. Warehouse transportasi, ada return ini reverse logistik, ya, itu juga bagian dari score. Nah,
Saya sering banget dapat pertanyaan mana yang paling penting. Dan ketika udah jawaban mana yang paling penting, ya, ini kan subjektif, ya kan? Yang dicari oleh user adalah bukan yang mana yang lebih penting sih, ya, tapi kenapa kamu memilih itu, ya, itu sebenarnya. Ya, jadi ya nggak apa-apa. Jawab 1 sampai 5 ini benar semua, ya kan? Atau semuanya penting, kenapa? Ya, nah itu. Kalau saya sih jawabnya paling gampang adalah yang paling penting adalah planning, ya, karena sebenarnya planning itu ada dalam setiap proses, ya kan? Dan ya seperti sering saya bilang, planning itu adalah dirijen, ya, conductor of the orchestra, gitulah. Ya, itu paling gampang. Tapi kalau punya jawaban lain nggak apa-apa. Yang penting kita tahu why-nya. Ya, misalnya kita bilang, oh logistik paling penting atau production paling penting. Why? Kenapa? Kalau di level ditanya pilih mana, pasti kenapa. Ya, nah skor ini juga sebenarnya yang mendasari kita di Jatayu, ya, untuk memberikan webinar. Jadi sequence daripada webinar kita itu sebenarnya skor SCOR ini, ya, mulai dari plan, ya, besok production planning, ya, nextnya lagi procurement. Makanya saya udah bilang sama Pak Hendrik masih ikut lagi, ya, karena kan Pak Hendrik procurement system kan. Nah, siap. Kemudian nextnya kita masuk ke make, ya kan. Nah, kemudian ada deliver, kemudian ada return. Nah, kita jujur sebenarnya kita juga lagi cari expert-expertnya, ya, dan Jatayu expertnya pasti praktisi, ya, jadi orang-orang yang memang mengerjakan ini sehari-hari, bukan dosen, bukan orang yang jago teori, ya. Jadi orang yang benar-benar kerja di bidang itu, dan kita bisa tanya, kita bisa bawa case study kita ke webinar, ya. Nah, mungkin Pak Tama atau Pak Yudi mau nambahin nih di bagian SCOR ini. Ya, kalau di saya SCOR itu memang biasanya akan terkait, misalnya kalau misalkan ada head of supply chain sebagai user, terus dia kemudian mencari manajer PPIC, itu udah pasti kan kandidatnya bilang plan itu yang paling penting, gitu kan. Kalau misalkan dia lagi mencari kandidat procurement, pasti dia bilang source, gitu kan. Karena memang mensesuaikan dengan posisi di mana dia mau apply. Itu nggak ada yang salah, itu benar. Gitu. Memang lanjutan jawabannya adalah why-nya, kenapa Anda memilih procurement atau source sebagai yang paling penting, atau Anda yang memilih plan atau PPIC yang paling penting. Gitu. Ya itu silakan. Karena jawabannya banyak. Misalkan plan, ya karena ini adalah langkah pertama untuk menyusun bisnis strategic plan. Karena dari plan bisnis strategicnya turun kemudian menjadi manufaktur plan, turun menjadi MPS dan sebagainya. Rigidnya seperti itulah misalkan. Kalau source, ya masa paling penting karena apa? Pak, karena procurement itu yang membelanjakan 60 sampai 75% keuangan perusahaan. Kalau nggak dijaga dengan baik, sudah pasti akan berantakan. Ya, seperti itu ya, misalkan. 70 sampai 80% dibelanjakan oleh procurement. Dibelanjakan oleh procurement. Ya. Itu pun kayak raw material, packaging, kita belum ngomong yang kecil loh, ya. Kayak rental gitu, ya. Betul. Bisa-bisa 99%. Iya kan? Sisanya enggak juga sih, kan karena ada gaji karyawan yang gede. Ya, kita exclude lah gaji karyawan. Ya kan? Kalau kita exclude gaji karyawan mungkin 99%, ya kan? Ya, betul. Apalagi kalau procurement-nya dibikin centralized gitu. ATK lah, APD semuanya ke procurement semua. Karena kan ada yang decentralized, ya. Ada yang hal-hal yang bukan terkait dengan produksi atau manufaktur, dia akan arahkan ke GA atau GS, gitu ya. Ada ya, perusahaan seperti itu ada. Itu nggak salah. Silakan itu dari karakter atau bisnis core-nya perusahaan, bisa pakai apa aja. Oke. Misalkan kalau misalkan dia sebagai manajer
manajer produksi atau manajer operation. Dia akan menjawab bahwa make yang akan menjadi paling penting karena apa? Ya di dalam core-nya manufaktur adalah pabrik operation. Jadi dia yang penggeraknya, dia yang motoriknya, yang itu yang paling penting. Seperti itu. Kalau misalkan dia bilang kalau dia sebagai manajer logistik, Pak, dia akan mengatakan oh ya, logistik adalah yang paling penting, Pak. Karena apa? Nah, mungkin mengutip dari maklumatnya Pak Aceh, ujung tombak perusahaan. Kan gitu, misalkan begitu. Tapi jangan bilang ya kalau sasaran tembak ya. Jangan, sasaran tembaknya nggak usah. Jangan. Ujung tombak aja. Nggak usah. Ujung tombak perusahaan. Karena ya itu, karena dia akan melayani bagaimana produk itu terkirim ke tempat. Ada 7 R ya, 7 right, dengan right place, right customer, right price, dan semuanya ada 7 R. Gitu kan. Reverse logistik juga seperti itu. Apa namanya ada kaitannya. Nggak cuma sekedar yang recheck loh, reverse logistik gitu kan. Iya. Penting juga misalkan pengembalian packaging, pengembalian palet dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Nah, itu yang nanti menjadi dasar pertanyaan jawaban selanjutnya setelah teman-teman menjawab mana yang paling penting, mana yang paling prioritas. Terus setelah itu baru cerita yang lain. Masalah nanti boleh nanti disambungkan dengan KPI. Oh ya Pak, KPI-nya begini. Sebelum si user nanya yang macam-macam, kita udah langsung batasin dulu gitu. Silakan seperti itu. Jadi setidaknya berikan kesan kepada user bahwa teman-teman memang sudah benar-benar fit di posisi yang teman-teman lamar. Di cakupannya supply chain ya. Seperti itu. Dan ini juga pertanyaan pertama saya pada saat saya tanya kepada beberapa kandidat manajer yang saya rekrut. Gitu. Kebetulan Pak Yudi juga dulu pernah ya, tapi kayaknya nggak lolos di HR ya Pak ya. Itu kalau tahu udah saya skip, langsung saya itu Pak tarik Pak, saya jam Pak. Itu Pak Yudi tarik. Nggak usah lewat HRD, langsung saya aja. Karena udah difilter sama HR, jadinya ya udah. Saya juga nggak tahu. Atau itu Pak Yudi itulah satu grup di OJI ya kalau nggak salah. Saya juga tebar juga ke OJI, gitu ya Pak Yudi ya kalau nggak salah ya. Benar-benar. Gitu. Ya itu jadi pasti saya akan tanya secara fundamentalnya dulu. Kalaupun misalkan secara fundamental teman-teman para kandidat nggak tahu, setidaknya dia menyerempet ke hal-hal yang tadi. Oh Pak, supply chain itu terkait dengan satu perencanaan. Mungkin dia nggak tahu SCOR itu apa gitu, kepanjangannya apa dia nggak tahu. Tapi secara jawaban itu menggambarkan secara teorinya gitu kan. Oh perencanaan Pak, pembelian Pak, produksi, kemudian transportasi atau delivery, logistik. Oh itu udah cukup mewakili banget gitu. Itu ya Pak Aceh ya. Jadi nggak saklek harus SCOR itu harus dijelaskan secara teoritis yang panjang lebar gitu. Itu ya Pak Aceh. Lanjut Pak Aceh. Iya nggak perlu. Kalau nyerempet ya itu udah cukup. Tapi interview itu kan waktunya sebentar, ya kan? Nah sebaiknya kita mengeluarkan semua yang kita tahu, tapi secara sistematis ya. Kalau justru kita harus tahu skop-skopnya ini nih ya, SCOR ya, ada plan, ada source, ada make, ada deliver, ada return. Kita punya waktu sedikit ya, kita mau jawab semua kan nggak mungkin panjang lebar. Makanya kita harus menjawab dengan kata-kata yang mohon maaf mengandung jargon ya. Kalau saya sih di interview saya menyarankan ya, justru saya itu menyarankan kita tuh menggunakan jargon ya, supaya apa? Supaya dalam waktu singkat kita menjelaskan banyak hal ya, kayak SCOR ya. User di supply chain saya yakin 90% mereka ngerti SCOR. Ya, begitu kita menyebutkan kata SCOR mereka langsung oh ya, pemahaman saya dengan kandidat sama. Ya, akan berbeda dengan kandidat yang ya dia menyebutkan perencanaan bla bla bla, tapi tidak dia rangkum. Ya, artinya ya dia tahu tapi tidak ada yang salah gitu ya. Tapi kalau saya sebagai user pasti saya akan lebih suka dengan kandidat yang mohon maaf banyak jargon tapi ya ketika ditanya ngerti gitu loh. SCOR apa? Oh ini. Plan kenapa paling penting? Karena ini. Ya kan? Procurement kenapa? Oh ya Pak, 99% pengeluaran perusahaan ya di luar gaji pasti lewat something like that gitu ya. Jadi jawabnya cepat, jawabnya pakai
ya mungkin jargon bukan kata yang tepat ya. Apa ya kata yang tepat ya? Istilah-istilah lah ya. Istilah-istilah yang umum di supply chain ya itu dikeluarin ya, tapi jangan kosong ya. Tapi harus ada isinya. Kebanyakan kosong loh Pak Aji. Kebanyakan kosong Pak Aji. Kebanyakan kosong ya. Aduh. Nah itu Pak Aji, ya kan, sama Kebanyakan kosong. sama kita bisa ngomong, tapi saat diperdalam kita nggak bisa jawab, nggak ngerti Nggak malahan. bisa jawab. Iya, Oh. sering loh Pak Aji. Oh, Kadang-kadang jargon-jargon itu dikeluarkan kayak seakan-akan mewah ya, gitu. Wah gitu. Keren nih. Pada saat ketemu dengan user yang memang expert di bidangnya, nah wassalam, itu. Iya. wassalam. Jadi hati-hati teman-teman. Gitu. Gunakan jargon silakan, tetapi kata Pak Aji Gitu. garis bawah itu ya. Harus Iya. tahu. Jangan Iya. sekedar tahu. Di Betul. level enough pun juga nggak apa-apa, karena nanti interview memang terbatas. Levelnya nggak sampai harus dalam spesialis, nggak perlu, tapi level enough sampai di mana kita bisa nanti akan rangkai lebih luas gitu. Iya. Planning seperti apa untuk planning inventory, planning produksi, semuanya jargon-jargonnya gitu. MPS apa? Oh ya, master production schedule. Itu gimana cara buatnya? Aduh, gimana ya Pak ya? Anu Pak, anu apa? Repot gitu. Taunya saya SPK Pak. Waduh, jauh. Nah itu sebenarnya kita bisa manfaatkan ya. Sekarang kan kebanyakan interview itu sudah melalui online ya. Nah nggak apa-apa ya. Kalau kayak begini kan catatan di atas meja kan nggak kelihatan. Ya. Yes, betul. Bukan berarti kita mau bohong ya. Karena kita juga lupa. Ya. Sekarang misalnya saya tiba-tiba ditanya gitu ya. Bagaimana proses vendor management? Bagaimana proses tender? Bagaimana proses menyusun MPS? Ya, saya gelagapan juga gitu kan ya. Nah, makanya interview itu kita jangan kira kita tahu semua. Ya. Karena ketika interview seperti kata Pak Yudi, benar. Kadang-kadang yang kita tahu pun kita blank. Ya. Kalau di interview. Makanya kalau bisa ya, nggak apa-apa, taruh contekan di meja. Ya, jargon-jargon atau istilah-istilah itu tulis. Jadi ketika kita ditanya, ya kita nggak ngeblank. Ya, kalau saya sih gitu, jujur saya kalau interview kayak gini, meja saya penuh. Ya, paling nggak saya siapkan iPad. Ya, dan saya sudah buka beberapa halaman di Google yang saya talking point lah ya, talking pointnya saya ketika saya mau ngomong tentang production planning misalnya, kan harus nyangkut MPS. Saya udah ada halaman di situ yang merangkum apa yang saya mau ngomong. In case saya lupa. Yes, betul. Permisi Pak Jaya, Pak Tama dan Pak Yudi. Ya. Monggo Bu. Saya mau kenalin nih, saya ada ajak teman kita dari Pak Fadli namanya. Beliau pernah bantu saya waktu kita support World Bank punya project untuk logistik. Saat ini beliau tanggung jawab di vokasi untuk logistik, mana tahu kebutuhan nanti biar link and match-nya bisa. Maka beliau join pada hari ini, baru saja join. Ya. Oh, Pak Fadli. Pak Fadli. Salam. Pak, salam kenal Pak. Assalamualaikum. Mohon bimbingan dan ilmunya Pak. Waalaikumsalam. Iya, kita sama-sama saling belajar. Sama-sama Pak. Pak Fadli, kalau Medan Ya, Bu. bisa siapin lebih dari 50, mereka mau berangkat tuh Pak Fadli. Insya Allah. Iya. Sumatera. Iya, chapter Sumatera Utara. Iya, langsung kita pergi ke Medan. Ya, ambil cuti langsung 2 hari. Cari ya, pagi bihun bebek, ya kan? Karena kebetulan kan kawasan ekonomi khusus kan baru dibuka di sana tuh yang pelabuhan itu Pak. Betul Pak. Yang mereka coba support untuk di Batubara Pak. Oke. Betul. Lanjut Pak. Luar biasa. Salam kenal Pak Fadli. Iya Pak, salam kenal. Mohon bimbingan, Sehat dan mohon sukses. arahan Pak Aceh, Pak Hendra, Pak Yudi. Ya. Jadi nggak enak kita diminta arahan. Padahal kita kayak apa aja. Iya, kita mau minta ini dikirimin ucok durian. Oh, siap Pak, siap. Durian ucap ya. Makanya kalau Medan tuh pagi bihun bebek ya kan. Malam ucok durian. Udah. Lengkap sudah hidup. Pulang-pulang nyampe rumah kolesterol 300.
Iya. Nggak apa-apa. Ini Medan, Bung, ya kan? Kolesterol 300 gelian banget. Oke. Iya, iya, Nah, iya. ada yang ini nggak? Ada yang mau nanya atau punya pendapat sharing di bagian Sharing, SCO? monggo. Pernah nggak dapat pertanyaan ini proses supply chain? Kemudian bagaimana jawabannya? Yuk, sharing. Oke, sebelum itu ya, sambil nunggu ya Pak Aceh ya. Ya. Apa yang dikatakan Pak Aceh juga saya alami juga dan saya lakukan. Jadi triknya saya adalah pada saat online itu Zoom itu saya minimize hingga hanya tercapture visualnya si user. Kemudian saya taruh di tengah yang mendekati lubang atau kameranya laptop gitu. Tapi sedangkan backgroundnya itu adalah tulisan-tulisan atau ketikan-ketikan kita untuk merefresh kita bahwa misalkan ada pertanyaan yang nyangkut ke sana gitu. Misalkan mengenai SCOR kita lupa reverse logistik itu bagaimana metodenya misalkan. Terus membuat planning mulai dari aggregate planning sampai ke SPK bagaimana. Itu semua ada semua. Di situ semua. Bahkan sampai dengan riwayat hidup perjalanan experience saya ya. Itu saya rangkum. Karena jujur aja karena saya kan sampai 7 atau 8 perusahaan ya, jadi saya juga nggak terlalu ingat. Jadi saya rangkum juga. Itu di backgroundnya saya tulis di situ sambil ada buku, ada handphone. Zoom saya minimize, taruh di tengah atas, dekat. Jadi seakan-akan kita kayak memandang si user. Padahal kita ngelihat tulisan-tulisan kita di laptop. Nah, gitu. Itu triknya ya, itu triknya. Itu sah aja kok. Itu sah aja dan nggak terlihat, bener ya Pak Aceh? Asal bukan pakai joki, ya kan? Nah, itu bahaya tuh. Itu benar, ya kan? Makanya wajib open cam kita tuh kalau online. Makanya di Jatayu tuh nggak ada ya section Jatayu joki itu nggak ada kita nggak sediakan jasa joki. Nggak ada. Kita nggak sediakan jasa joki ya. Tapi tips and trick untuk ini lolos interview ada ya. Oke, ada yang mau share sebelum kita ke yang berikutnya nih? Pasti udah pada mau menjawab yang dari Mas Raihan, kalau interview offline gimana Pak gitu. Monggo Pak Yudi. Kalau offline sih otomatis lah ya, harus menguasai gitu loh pertama, karena contekannya nggak ada, ya kan? Contekannya nggak ada, ya minimal persiapan inilah ya, baca-baca. Sebenarnya kalau online sih sama, Pak Andi, Pak Tama, saya sendiri seperti itu, menyiapkan contekan gitu loh, ya, menyiapkan contekan. Jadi ada aja yang lupa lah ya, namanya luas banget gitu loh. Itu kalau yang berkenan dengan yang pernah kita alami langsung sih dan itu sering, insya Allah sih ingat. Tapi yang kecil-kecil, yang cenderung sepele-sepele, kadang-kadang lupa. Seperti ini aja, 5S. Urutannya kadang-kadang lupa ininya. Ya kan? Iya, benar. Gitu loh. Sepele benar, gitu loh, benar. tapi Sepele. menentukan juga gitu loh. Ya kan? Itu. Jadi gini, apalagi di suasana yang memang tegang ya, ya Pak Yudi ya. Iya. Itu langsung ngeblank tuh sini. Oh iya. Udah hafal di luar kepala. Maksudnya di luar kepala Pak, hilang maksudnya. Iya. Jadi gini, intinya sih offline maupun online ya, menurut saya persiapannya harusnya sama. Ya, harusnya sama. Kita siapkan apa yang kira-kira akan ditanya, kita siapkan apa yang kira-kira kita mau jawab. Nah, persiapannya harusnya sama. Ya, kematangan daripada antisipasi pertanyaan dan bagaimana menjawab harusnya sama. Yang membedakan adalah ketika online kita masih punya kesempatan terakhir. Pada saat interview pun masih bisa buka contekan. Ya. Nah, di offline ya mohon maaf nggak bisa ya. Tapi harusnya ketika online pun online ini ntar aja deh. Kata Pak Aji, kata Pak Tama, kata Pak Yudi, gue boleh nyontek nanti di gue googling aja. Nggak gitu konsepnya ya. Jadi persiapannya harusnya sama, kematangan, kesiapan sama, ya.
Nah, ya persiapan yang matang itu sama. Ya, bedanya hanya kalau online ya masih adalah kesempatan terakhir untuk nyontek. Kalau offline Ya, ya udah gitu ya. Jadi ya. siapkan. Nah, ini Mas Elvin nih pertanyaan bagus nih ya. Ini jujur saya kalau ditanya user kalau nanya saya ini SCOR dan POAC itu sama mirip apa malah konsepnya gimana saya nggak bisa jawab. Ya, makanya saya akan tanyakan ke Pak Tama. Ya. Kayaknya dia googling dulu nggak? Kita lihat dulu. Bentar. Buku saya mana? Ya. Saya itu baru aja Pak Aji. Saya baru aja itu bikin materi untuk tim saya itu POAC versus PDCA Delta atau PDCA. Baru aja selesai. Jadi saya bisa jawab. Pakar, memang pakarnya ini hebat. Yolah, jawablah. Jadi izin ya kalau memang ada kekeliruan, mohon izin teman-teman semua. Jenis SCOR dan POAC itu sebenarnya different ya, beda. Kalau SCOR itu lebih ke arah integrated business integrated end-to-end business gitu ya. Jadi supply chain itu dari hulu ke hilir, dari upstream ke downstream atau sebaliknya, itu rantainya seperti apa? Rantainya di SCOR itu. Jadi lebih ke aktivitas organisasinya. Organisasi yang di dalam di SCM-nya, di dalam supply chain-nya. Itu SCOR, Supply Chain Operation Rules Model. Seperti itu. Sedangkan POAC itu biasanya itu digabungkan dengan atau kayak dibentrokkan dengan PDAC, Plan to Check Action, PDCA. Ya. POAC itu apa sih? Plan, Organize, Act, Control. Oh, ya mirip. Justru POAC ini mirip dengan PDCA. PDCA. Iya. Oke. Jadi mirip ke arah sana gitu. Mungkin dulu sebelum si PDCA atau PDCA ini muncul, itu awalnya adalah POAC. Plan, Organize, Act, Control. Sama, kita dari plan dulu gitu. Plan dulu, planning untuk proyeknya seperti apa, plan untuk organisasi aktivitasnya seperti apa, terus kemudian kita bicara POAC dulu ya. Organize ini lebih ke arah struktur organisasinya bagaimana, lu punya job apa, functionnya apa, biar nggak saling nggak ada yang namanya gray area, benar-benar hitam dan putih seperti itu. Kemudian action dari apa yang sudah kita berikan fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan jobnya, levelingnya, kemudian baru C, kontrol. Jadi POAC sama kayak PDCA. Sekarang PDCA digabungkan dengan Delta, 8 langkah 7 alat. Gitu. PDCA Delta itu biasanya teman-teman QC lah ya, yang yang QC dan QCC itu yang biasanya dipakai. Nama Plan, Do, Check, Act gitu. Kalau ada yang bilang Plan, Do, Check, Action, mungkin tepatnya adalah Plan, Do, Check, Act. Nggak action ya. Kalau saya lebih cenderung check, act gitu, bukan action. Plan, Do, Check, Act. Sama plan, rencanakan dulu apa, kemudian kita kalau misalkan butuh satu masalah, kita cari masalahnya apa, paretokan, terus kemudian plan, do, kita jalani solusinya bagaimana, kemudian cek bagaimana solusi tersebut bisa berpengaruh terhadap target kita, sesuai target atau enggak. Kemudian kalau misalkan nggak sesuai target, kita kembali lagi ke action-nya mau seperti apa, kontrol. PDCA Act-nya yang di belakang, kalau POAC C-nya di belakang, kontrol. Sebenarnya sama gitu ya. Jadi jangan berselisih paham antara paham PDCA dan paham POAC. Sama seperti paham procurement dan paham purchasing. Gitu. Jadi ributin. Ribut ya kan? itu nggak ada. Sama kayak kita kemarin, Pak. Generalis sama spesialis. Tapi intinya nggak ada habisnya. Tapi intinya tetap ya Pak Tama ya. Intinya selalu dimulai dengan plan. Ya. Betul. Itu. Kenapa pilihannya selalu plan di awal.
Plan. Itu. Dan benar kata Pak Aceh, biasanya kalau orang supply chain menganggap yang paling prioritas atau paling penting adalah plan, gitu. Karena Sama. itu dari semua kita harus merencanakan sesuatu ya. Berperang tanpa rencana bunuh diri, kan gitu. Iya, Tapi betul. kalau betul ya. Tapi kalau rencana tanpa berperang tinggal tunggu mati, kan gitu aja. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dari Gitu. Elvin, tapi Oh, kayaknya sedikit out of konteks ya. ya, Nah, out of jadi context ya. ya jangan, ya nanti deh tanya aja di grup ya, nanti kita jawab. Ya. Ini udah ngomongin Rovo nih. Ya. Ya. Sebenarnya kalau Rovo itu udah ahlinya Pak Aceh ini udah. Iya. Yang Gak pegang apa-apa, makanya. sertifikasi. Ya makanya. Tapi di luar konteks. Makanya nanti kita jawab. Kita jawab di luar ini. Kemarin ada yang DM saya juga loh, minta saya posting tentang Rovo. Jangan sama nih, Rovin juga ya. Saya lupa sih. Oh iya bener ya. Iya bener. Dia nanya terus berarti penting banget ya. Ntar gue jawab deh, Vin, tenang. Ya, mantap. Ya. Mas, besok hari Senin. Senin itu supply chain. Jatahnya Pak Aji posting. Belum ready tapi yang Rovo. Ini panjang soalnya Rovo itu. Panjang. Nanti deh gue siapin jawabannya bagus. Nah, ini mengenai SCOR tadi ya. Intinya online maupun offline kita persiapannya harus sama. Ya, ingat interview itu pendek. Kita harus jawab sebanyak-banyaknya, tetapi juga sesingkat-singkatnya, makanya harus sistematis jawabnya. Ya, nah sama nih kayak pertanyaan kedua, biasanya akan ditanya KPI. Ya, akan ditanya tergantung level. Kalau levelnya udah manajer ke atas, saya ya sebagai user saya akan tanya, dan sebagai yang ditanya juga yang di interview juga sering ditanyanya. Bukan, kalau KPI ini kamu mencapainya gimana? Bukan. Tapi ditanya, kamu kalau saya suruh pilih KPI, kamu mau pilih KPI apa? Ya misalkan ada 3 KPI, kamu pilih 3 atau 5 KPI. Apa KPI yang kamu pilih? Nah ini sama sebenarnya. Ya, dia pengen tahu bagaimana kita memprioritaskan suatu target. Ya, dan jawabannya bisa jadi tidak ada yang benar dan salah juga. Tapi gini, jawabannya tidak saklek benar atau salah. Ya, tapi bagaimana kita mendefense-nya itu yang penting. Ya, makanya KPI nih, ya kan? Saya akan jawab ini SSCPS. Nah, ini kalau SCOR pasti banyak yang tahu ya. Kalau SSCPS ini pasti nggak ada yang tahu. Saya jamin Pak Haji sendiri. Mau Google sampai kapanpun juga nggak ketemu. Iya. Karena ini yang sering saya posting ya mengenai KPI ya, bagaimana orang supply chain harus memformulasikan KPI-nya ya. S yang pertama itu adalah KPI ya, menurut saya ya, kasta nomor 1 KPI-nya orang supply chain adalah S yang pertama itu. Ada yang tahu nggak? Kira-kira S yang pertama ini apa? Saya boleh jawab nggak Pak Haji? Saya benar-benar nggak tahu nih Pak Haji. Jangan. Kita kasih yang lain. Jangan. Kita kasih yang lain. Saya juga nggak tahu teman-teman. Saya juga nggak tahu loh. CPS itu nggak tahu. Pak Yudi tahu nggak Pak Yudi? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga, jujur aja. Safety ya Pak ya? Nggak tahu. Siapa tuh? Ini dari Pak Mas Ridwan. Supplier side. Bukan. Tadi ada yang ngomong tuh. Siapa tadi yang ngomong? Coba diulang. Safety Pak, safety. Oh, Mas Ari ya? Pak Ari. Oh, Pak Ari. Iya, safety, Pak betul. Pak Ari. Jempol. Iya, sekali ada SID langsung bubar jalan Pak. Nah, itu. Nah, keren. Itu. Keren. Ya, jadi menurut saya KPI nomor 1 itu safe. Dan tapi jujur ya, beberapa kali saya di interview user dan ditanya KPI kamu paling penting apa, saya bilang safety, mereka kaget. Ya, which is harusnya nggak boleh kaget. Nah, karena safety adalah sepenting itu. Ya, jadi sebenarnya ya, ini banyak perusahaan yang belum menerapkan, tapi perusahaan yang bagus itu adalah ketika safety itu bermasalah ya, atau ada resiko dari safety,
ya kita boleh minta untuk berhenti. Ya, berhenti aktivitas, nggak boleh. Ya, karena safety itu menyangkut nyawa, ya, menyangkut reputasi. Maka saya akan menempatkan safety nomor 1. Saya berani jamin kalau kita jawab itu, ya, perusahaan yang mementingkan safety akan senang banget. Perusahaan yang belum mementingkan safety, dia akan kaget, tapi dia juga akan kagum, ya, bahwa oh, kita menempatkan safety di nomor 1. Ya, jadi jangan ragu untuk menjawab KPI nomor 1-nya orang supply chain itu adalah safety. Ya, karena safety tidak bisa ditawar-tawar. Ya, nah, S yang kedua apa? Setelah safety, apa KPI orang supply chain yang kedua paling penting? S yang kedua ini apa? Ayo, sekarang Pak Tama boleh coba. Saya bingung. Apa supply? S yang kedua itu apa? Terkait dengan Nih saya kasih bocoran ya. Terkait sama OTIF ya. Terkait dengan customer service ya, Pak ya. Yes, Pak Ari bener lagi, ya kan? Mantap. Pak Ari bener lagi nih. Ya. Nah, Dian ya bener service ya. Jadi banyak orang salah kaprah mengira supply chain itu nomor 1 itu cutting cost, ya, efisiensi. Ya belum. Sebelum kita ngomong efisiensi, orang supply chain harus ngomong tentang efektivitas. Ya, jadi efektif dan efisien kan? Kenapa efektif dulu baru efisien, bukan efisien dan efektif? Ya karena service nomor 1, pelanggan nomor 1. Ya percuma kita cut cost kalau supplier kita nggak happy. Ya makanya saya pernah bahas kan mengenai OTIF ya, on time in full. Nah itu KPI yang penting, bukan hanya karena dia berhubungan dengan pelanggan, tapi seluruh orang supply chain terpengaruh dengan KPI ini, ya, on time in full. Nah ini bukan kita harus menjawab seperti ini, ya. Kita harus jawab safety, kemudian service, OTIF, tapi why-nya, ya. Ketika kita bisa mendefense bahwa kalau misalnya ditanya nih sama user, kenapa kamu pilihnya service duluan bukan cost, ya kan? Berarti kan kita harus bisa jawab, kita harus bisa defend bahwa loh, kan perusahaan ini ada untuk mencari untung, ya, cari untungnya dari customer. Maka kita harus berikan service dulu ke customer yang terbaik. Baru kita bicara, ya seperti saya bilang tadi, kita harus efektif dulu, baru kita efisien, ya kan? Nah itu, ya. Ada pertanyaan atau langsung kita ke C? C apa C? Langsung C aja langsung. Mas Ari ya, Mas Ari. Udahlah. Kos. Iya. Udah nggak ada lagi huruf C selain kos ya. Iya, kalau C itu cost, ya kan? Setelah servisnya bagus, baru kita pikirkan efisiensi, ya kan? Cost. Ya orang supply chain harus juga gitu ya. Jadi bukan jor-joran. Oh pokoknya customer gue happy gitu ya. Nggak. Customer happy, customer puas, kita nggak harus lemas, ya. Bukan apa? Lu puas, gue lemas gitu loh, ya kan? Lu puas, gue nggak harus lemas, ya kan? Jadi cost gue juga harus oke. Kalau nggak, ya selain mengejar revenue, kita ngejar profit, ya kan? Nah, service itu ngejar revenue, cost itu ngejar profit, ya. Kalau costnya bisa kita tekan, profit kita bisa lebih baik, ya kan? Nah, ini apa ya? Yang saya ngomong ini bukan jawaban saklek ya, tapi tolong dicerna bagaimana kita berpikir. Kenapa kita mengurutkannya seperti itu, ya? Gitu. Kalau P apa nih? Ini KPI yang harusnya nggak cuma di supply chain, ya, tapi penting juga buat orang supply chain. Ini P ini menentukan seseorang itu leader yang baik atau bukan. Ya, coba ada yang mau jawab nggak? Kira-kira P ini apa?
performance tadi masuk ke service sama cost. Ya, P ya. Clue-nya adalah kalau kita berpikir ini, kita leader yang baik. Nah, betul tuh, udah banyak yang jawab tuh, people. Ya. Kalau productivity itu masuk cost. Ya kan? Kalau kita produktif, cost kita rendah. Ya, jadi cost ini, jadi yang saya sebut di sini ya, SSCPS ini adalah induk-induknya, kata-kata awalnya, turunannya belum, ya kan? Kayak safety kan banyak tuh, zero accident, number of apa tuh namanya, near miss, gitu-gitu kan ya. Near miss, ya. Begitu kita ngomong service, turunannya OTIF, turunannya misalkan kalau FMCG yang punya Perfect namanya order fulfillment, ya, yang punya expiry date, misalnya freshness-nya, ya kan. Nah itu turunannya, ya kan. Kalau C turunannya apa? Ya itu cost saving atau productivity atau effectiveness ya. Nah kalau P ini people, ya. Nah ketika kita jawab itu ke user tahu bahwa ini ya. Ya Pak Mus, oke Pak. Ya, jadi user akan tahu bahwa kita ini memikirkan people, kita ini leader yang baik. Ya, maka kita harus memasukkan people ke dalam KPI kita. Ya, wujud KPI-nya bisa banyak. People development, training, ya kan, assessment, ya. Nah, itu loh. Nah, terakhir balik lagi ke S nih. Apa ini S berikutnya nih? apa ini? Ayo Mas Ya. Ari. Safety, Mas Ari terus. Safety udah ya, service bagus, cost efisien, produktif, people kita udah pikirin, ya kan. Terakhir apa? Keren-keren ya memang ya, Jatayu ini ya. Ya, Mas Fikri sama Mas Ridwan ini langsung jawab sustainability, betul. Ya, nah, jujur, kalau boleh jujur, banyak perusahaan belum melakukan ini, ya. Tetapi menurut saya ketika kita di interview, kita boleh sebutkan ini, bahwa kita juga peduli pada sustainability. Sustainability ini artinya apa? Kayak misalnya go green gitu ya. Jadi kita juga membantu perusahaan, kita juga pengen punya KPI yang go green gitu ya. Itulah. Ya, kalau saya akan menjawab seperti ini. Nah, siapa nih? Mas Agus. Mas Agus. Mas Agus nanya, tapi ntar dia bisa jawab sendiri loh. Nanya, serius nanya Pak. Iya betul. Sustainability betul. Itu juga bisa masuk ke itu juga ya Pak Aceh ya, compliance ya. Compliance, yes. Yeah. Compliance terhadap aturan, tuh. Ya kalau jawab tadi Mas Agus betul. Jadi menurut saya sih people harus masuk KPI, ya. Jadi ini kita ngomong level ini ya, level apa namanya, manager up ya. Mungkin kalau level di bawah itu mungkin ada people tapi lebih ke development diri sendiri, ya. Bagaimana kita memasukkan development diri kita sendiri dalam KPI, ya. Sustainability pun sama sebenarnya, ya. Kalau udah di level yang agak atas, kalau yang ya bukan berarti nggak boleh, ya. Yang bawah pun bisa juga, ya. Tapi ini lebih kepada manager up sih, menurut saya. Ya. Tes terakhir bisa juga melibatkan pengukuran dampak lingkungan. Yes, betul. Ya. Itu compliance. Betul. Praktik finishing, yes, betul banget. Ya, gitu. Jadi ini sekali lagi bukan contekan baku ya, tapi kita belajar bagaimana kita mendefense, ya kan, jawaban-jawaban ini, ya kan. Dan bagaimana dalam waktu singkat, kalau kita KPI itu apa, Pak? Kalau menurut saya, ya KPI itu bahkan saya punya urutannya misalnya, yaitu safety nomor 1, service, baru kita ngomong turunannya,
cost, terus kita ngomong turunannya. Jadi user juga enak lihat kita menjawab dengan sistematis gitu ya, dan terstruktur, ya kan? Jangan tanya, Pak, KPI kamu apa? OTIF, 5S, gitu kan ya. Terus, nah itu kan kesannya apa ya? Kayak banyak tapi tidak terangkum dengan baik. Ya, kita kasih rangkumannya dulu Pak, safety. Ini nanti baru jelasin turunan-turunannya. Ya, nah saya jamin itu user langsung apa? Ya orang ini ada isinya, menjelaskannya juga bisa sistematis. Gitu. Dan ini bisa dipakai untuk organisasi yang berada di SCM seperti PPIC, procurement. Ya, semua bisa. Semua. Betul. Nah, lanjut. Mana tadi? Sebelum Pak Aceh present ya slide ya. Ada bukan ada ya, malah tidak sedikit seorang supply chain bahkan di level yang cukup tinggi itu sampai melupakan yang namanya cash to cash cycle. Ini bahaya ya teman-teman ya. Bahaya banget ya. Gitu. Jadi cash to cash cycle dong. Itu juga bahaya dong. Gitu. Gue nggak tahu nih cash to cash cycle apaan. Nah, wow banget. Orang generalis dari finance terus turun ke supply chain mungkin nggak tahu cash to cash cycle. Banget. Tapi yaudah, teman-teman. Ini udah jelasin dulu dong cash to cash cycle itu apa. Waduh, cash to cash cycle. Ya, kalau cash to cash cycle itu terkait dengan kekuatan modal kita untuk berbisnis ke depannya. Sebenarnya itu resultnya itu. Hitungannya adalah AR dan AP. Udah singkatnya itu. AR, AP dan holding inventory cost. Nah, jadi kalkulasi antara AP, AR, dan holding inventory cost itu kita lihat bahwa ketahanan modal kita tuh ke depan itu seperti apa. Kalau misalkan kita ambil dua unsur yang paling penting aja, AP sama AR. AP itu kan account payable sama account receivable, ya kan? Hutang sama piutang. Yes. Hutang sama piutang. Receive berarti kita dapat duit dari dari customer. AP, payable berarti kita harus pay ke supplier. Kalau kita jadwal pembayaran atau TOP pembayaran ke supplier itu lebih pendek daripada kita mendapatkan uang dari customer, menurut teman-teman gimana? Nggak punya duit buat bayar. Kita jadwal pembayaran ke supplier itu tiap minggu. Tapi dapat duit dari customer itu 2 bulan sekali. Ya modalnya harus gede. Modalnya harus gede. Iya. Modal awalnya harus gede. Berarti kita harus membayar supplier selama 2 bulan dulu sebelum kita dapat duit dari customer. Yang enaknya adalah kalau kita dapat duitnya itu daily dari customer, bayar suppliernya 2 bulan kemudian. Iya. Itu berarti kita udah berarti bilang kekuatan modal kita cuma sedikit aja udah bisa nafas untuk 2 bulan gitu. Nah itu yang kadang-kadang lupa oleh seorang insan supply chain itu. Ya udahlah AP sama AR itu udah kodrat, bahasanya begitu. Tapi ini yang bahaya karena apa? Kadang-kadang bahasa kodrat ini, takdir ini karena apa? Karena supply chain itu tidak bersentuhan atau mengelola langsung marketing. Di mana marketing atau sales itu yang mengelola langsung si AR tadi ya. Jadi akhirnya udah takdir deh. Kita dapat AR-nya itu 2 bulan sekali. Ya udah. Tapi kita dengan takdir itu akhirnya si procurement kita ya udahlah, kira semampunya aja lah. Untuk TOP-nya supplier udah sebulan aja. Nah itu bahaya teman-teman. Kita bayarnya sebulan sekali, kita dapat duitnya 2 bulan sekali. Berarti boleh dibilang kita punya modal 2 bulan, 1 bulan ya, atau bulan gitu. Jadi ini yang ngeri ya teman-teman. Itu mungkin cash to cash cycle, monggo. Itu banyak kaitannya sama procurement kali ya. Untuk apa? Procurement sama marketing, yes. Betul. Negosiasi, lagi, Pak, sebenarnya inventory, Pak. Inventory paling tricky. Inventory paling tricky. Karena kita ada inventory holding cost namanya. Itu hati-hati. Itu terkait sama finance. Finance biasanya punya
angka di mana target untuk holding cost atau inventory holding cost itu sekian, misalkan sekian miliar atau sekian ratus juta, terus kita penuhin karena itu yang memang disepakati oleh owner gitu kan. Saya nggak mau nahan inventory lama-lama, misalkan gitu. Nanti Ya, kita bikin. sekedar. Nanti kita bikin. Nanti kita. Tapi Nanti kita setidaknya ini bikin. mencakup. Kita bikin finance to non-finance. Finance for non-finance. Enggak. Finance for supply chain. Spesifik untuk orang supply chain. Iya, benar. Spesifik. Karena orang supply chain untuk harus tahu supply finance. chain. Orang supply chain harus tahu finance. Iya. Setuju. Saya beruntung backgroundnya finance yang masuk supply chain. Jadi cepat nangkepnya. Iya, setuju. Bahkan mungkin Pak Yudi pun juga waktu jadi head di warehouse pun juga akan diwanti-wanti dengan KPI cost yang terkait dengan finance gitu. Pak, inventory holding cost-nya harus terendah, misalkan begitu. Atau inventory turnover-nya harus cepat, gitu. Harus besar. Kalau besar kan semakin cepat ya, gitu. Terus apalagi pasti ngomong begitu. Ya, dan ya itu inventory itu satu makhluk yang ya luar biasa lah ya di supply chain ya. Kita bisa bahas itu seharian sih kalau tentang inventory. Karena harus ada ya kan. Tapi kalau bisa nggak ada. Inventory itu gitu. Inventory itu harus ada. Tapi kalau bisa nggak ada. Kalau nggak ada. Makanya nggak salah kalau yang bilang apa? 8 ways ya, 8 ways itu ya. Ya, 8 ways. Nah, ONTIME. Nah, ini hubungannya dengan pertanyaan berikutnya. Nah, biasanya setelah user itu tanya proses, terus dia tanya kita KPI, dia akan tanya ya tentang continuous improvement, karena di dalam supply chain pasti tidak terlepas dari continuous improvement. Jadi gini, orang supply chain itu tidak akan dituntut bekerja sesuai proses misalnya A sampai Z gitu. Tapi dia akan dituntut untuk continuous improvement hubungannya dengan KPI tadi. Ya, safety, service, cost, people, sama sustainability ini pasti ada hubungannya dengan continuous improvement. Nah, hubungannya lagi dengan continuous improvement pasti akan ditanya 7 ways atau 8 ways tadi yang dibilang Pak Tama. Ya, jadi harus kuasain itu juga. Ya, selain itu kuasain juga tools ya. Tidak hanya tools untuk continuous improvement, tapi benefitnya apa? Ya, misalnya 5Y deh yang simple. Ya, kenapa kita pakai 5Y? Dalam keadaan apa kita pakai 5Y? Dalam keadaan apa kita pakai VSM? Ya, VSM itu apa sih? Value stream mapping. Value stream mapping. Ya, dalam keadaan apa kita pakai itu? Benefitnya apa? Ya, 8 ways dulu deh ya. Di sini ada nggak yang nggak tahu 8 ways? Yang tahu coba. Oh, itu Pak Agus tuh. Pak Agus, monggo Pak Agus. 7 ways, bener Pak Agus. Tim Wood. Pak Agus monggo. Tim Wudu dia. Tim Wudu. Kalau Mas Agus tim Wudu dia. Tim Wudu ya. Oh, tim Wudu ya. Soalnya ada 8. Yang ke-8 itu bonus, Pak. Iya. Bonus tim wudu. Ya, monggo. Gimana Pak Agus? Cerita Pak Agus. Iya, katanya kalau transport itu waste. Transport itu bukan berarti menggunakan truk, tapi menggunakan troli pun berpindah tempat sudah dianggap transport ya. Iya. Inventory tadi disebut Pak Aje. Wah, mindsetnya setuju saya Pak. Pokoknya itu tidak boleh ada, tapi harus ada gitu. Iya betul, harus ada, tapi sebaiknya nggak ada. Tapi sebaiknya nggak ada. Cuman minimalkan inventory supaya kalau ada normality gampang ketahuan gitu Pak. Iya. Motion itu lebih ke gerak. Biasanya kalau di otomotif assembly line itu pergerakan satu tangan itu aja bisa terdiri dari 7 gerakan, dari mata melihat, dari melirik, mengangkat, memutar pergelangan gitu. Itu motion yang harus dihilangkan, diminimalkan bukan dihilangkan. Ya, dan harus ergonomik ya Pak ya. Ergonomis ya. Over processing
Kalau bisa diaduk 3 kali udah larut, jangan diaduk 17 kali kalau bikin kopi Pak J. Oh, gitu ya. Oh, saya biasa dibikinin Yang- soalnya. Yang W-nya kelewat, Pak. Dibayarin pula kopinya. Nggak cuma dibikinin, dibayarin pula. Sama pisang goreng ya. Iya. Setelah over processing, Tadi yang W-nya itu Pak, kelewat Pak. W-nya Ya, apa Pak? waiting Pak, waiting. Waiting. Oh, Kalau oke. tadi mulainya harus menunggu peserta itu udah menunggu, berarti harus diminimalkan waiting ya. Overproduction, yang berikutnya. Overproduction yang harusnya produksi secukupnya sesuai planning PPIC, karena males setup mesin, tambahin aja gitu misalnya. Overproduction. D-nya defective part. Kalau ada pembuatan barang yang harus reject atau defect. O-nya yang terakhir wudhu itu over resource biasanya kalau misalnya kapasitas melebihi kebutuhan. Itu kali Pak. Atau suara saya hilang ya? Enggak. Aman, Kedengeran. aman, jelas. Pak. Aman, jelas. Aman. Iya. Maaf. Enggak, memang Pak Mas Agus ini jagonya tim wudu ya. Jago dia. Waduh ya. Enggak, tapi ada juga yang bilangnya tim woods pakai S ya belakangnya, bukan pakai O ya. Kalau ya S itu apa namanya? Kalau S itu apa ya? Kalau O-nya diganti S itu jadi apa ya? Downtime biasanya Pak. DWONTIME. So yang 8. Oh iya, bisa juga down. Iya, kalau S terakhir itu skill ya. Skill, Pak, skill. Kalau tim woods Ya. yang pakai S itu skill ya. Iya. Tadi ya, betul. Sama sih sebenarnya sih. Saya kan bisa skill. Ngapalinya udah 7 hari 7 malam ini. Berarti 1 malam 1 ya. Iya. Kan tuh ada 7. Malam 1. Benar. Malam 1. Ya, Iya. yang ke-8-nya hari ini. Ya, Iya. yang terakhir itu hari ini. Ya, jadi itu kalau pertanyaan itu menurut saya pasti ada ya. Saya pasti akan nanya. Kalau saya sebagai usernya, ya, saya pasti akan nanya. Ya, coba kamu sebutkan waste. Ya, nggak apa-apa. Mau downtime, kan ada yang menyingkatnya dengan downtime, ada yang menyingkatnya dengan team woods, gitu ya. Nah itu nggak apa-apa. Yang penting bisa menjelaskan seperti tadi, ya kan? Dan ngerti gitu loh. Ya, dan ya benar nih Pak M ini ya, unutilized person talent biasanya itu 8 yes, itu S. Non-utilized ya. Ya, itu S skill ya. Jadi skill. tidak terutilize atau malah over gitu loh ya. Oh iya, unutilized itu berarti over kan ya. Jadi kita training gitu kan, terus kita nggak pakai, ya itu waste juga ya kan. Iya. Nah, biasanya lambangnya ini Pak, lambangnya itu logonya adalah orang dia pegang berlian. Tapi di lingkungan yang kotor, lingkungan yang banyak sarang laba-laba. Jadi itu dia tuh berlian, tetapi ditempatkan di tempat yang sebenarnya tidak apa ya, tidak terpakai. Lah. Ya, tidak terpakai dengan baik. Itu waste juga benar. Waste. Ya, gitu. jadi kalau ada orang-orang di tempat kerja kita yang pintar gitu ya, pastikan ya dia bekerja sesuai dengan kemampuan dia. Iya. Selain terutilisasi sebenarnya juga harus terkompensasi dengan baik. Terkompensasi. Iya. Itu terakhir itu kata-kata terakhir, kalimat terakhir itu penting gitu. Iya. Biasanya kan dia jadi malas-malasan kan ya karena kompensasinya gak sesuai, ya kan? Iya. Benar. Tidak juga Pak Haji. Pada saat dia kontrak, dia tuh semangat. Pas saat dia udah capai target, dia dapat jadi karyawan tetap, performnya turun. Karena merasa targetnya cuma sampai segitu. Gitu. Ya itu benar sih. Itu sama itu over resource juga. Nah, over resource ini sebenarnya atau unutilized resource ini ya, sebenarnya tidak melulu dari orangnya, ya kan? Bisa juga dari manajemen. Gitu loh, makanya dimasukkan ke dalam team woods. Jadi manajemen harus pintar ngelihat kenapa nih ada orang pintar, cerdik, kapabilitasnya luar biasa,
tapi kok kerjanya cuman begini? Ya karena tidak dibayar tidak dikompensasi dengan semestinya misalnya, atau dia kehilangan motivasi gitu kan ya. Nah, motivasinya hilang. Betul. Nah, biasanya kalau pertanyaan saya selanjutnya, Pak Aceh, di antara 8 WIS ini, bapaknya Bapak WIS itu siapa? Apa? Gitu. Wah, iya kan. Kalau dia jadi user, gue nggak lolos sudah. Kalau dia jadi user, gue nggak lolos sudah. Bapaknya dari segala Bapak WIS itu dari 8 ini yang mana? Gitu. Ya teman-teman yuk. Siapa ya? Ada nggak? Ayo, ada nggak? Nggak apa-apa. Bapak dari bapaknya WIS dari 8 ini ya. Yang paling penting yang mana gitu ya? Bukan paling penting sih. Yang paling boros. Mbah-mbahnya ya. Oh ya, root dari paling rootnya boros itu yang rootnya WIS itu siapa? Gitu. Planner ya Pak ya, bener nggak Pak? Oh bukan dari yang 8 dari tadi. Dari 8 tadi ya. Oh inventory Pak. Overproduction. Overproduction, betul. Hah? Overproduction? Kenapa Bukan overproduction? Bukan inventory. Overproduction menyebabkan apa, Pak? Inventorinya naik. Inventorinya banyak mengakibatkan apa? Defect. Iya. Transportasinya berlebihan. Warehouse cost naik. Warehouse, iya, semuanya ngerambat semua, Pak. Oh, ya memang semuanya salahnya orang produksi memang. Produksi ya. Gila dapat planning yang empuk, dihajar terus ya. Iya. Oh, jadi gitu ya. Benar juga sih ya. Overproduksi itu merambat kemana-mana ya. Dan biasanya saya nanya apa bedanya overprocessing dengan overproduction. Dah itu. Kadang-kadang itu yang bisa saling keselip-selip. Iya sih benar-benar. Overprocessing sama overproduction. Biasanya saya nanya kalau menilik dari apa tadi bikin kopi ya, Mas Agus kan bilang kalau overprocessing itu kalau ngaduknya 3 kali udah oke, kenapa harus aduk 17 kali? Itu overprocessing. Kalau overproduction itu orangnya cuma 5, bikin kopinya 15. Betul. Gitu nggak? Dibutuhkan cangkir, tetapi buatnya dirijen. Oke. Cuci muka ya. Customer butuhnya cangkir, tapi bikinnya dirijen, gitu kan? Oke. Jadi akhirnya overstock, gitu kan? Padahal kopinya kopi yang spesial, dia nggak ada customer lain yang pesan kopi itu, bikinnya dirijen, disimpan di kulkas, udah nggak enak lagi, Pak. Nah, itu bahasa itu ya, teman-teman. Nah, ini bagus nih ya. Ini diskusi kita ini bagus. Ya, karena menurut Mas Fikri, ya, mbahnya tuh bukan yang tadi. Mbahnya adalah defect dan dia bisa memberikan argumennya, ya kan? Kenapa dia bilang defect mbahnya ini? Ya, karena pemborosan mengakibatkan biaya tambahan, perbaikan, pengulangan, reputasi, kepercayaan pelanggan, cacat, produksi. Nah, ini diskusi yang menarik gitu ya. Jadi tidak ada satu pertanyaan yang jadi apa yang kita ngomong ini bukan menjadi besok kalau gue ditanya gue jawabnya gini. Ya, gue jawab apa yang dibilang Pak Tama, overproduction. Nggak harus, ya. Tapi ini cara berpikirnya kita. Oke, kalau menurut kita inventory, kita bilang kenapa inventory. Kalau kita bilang defect, kenapa defect ya? Ini Mas yang ada di chat ya, di chatnya Mas yang ada di Mas Fikir ini luar biasa ya. Saya sangat apresiasi. Betul. Ya, jadi ini bisa menjawab selanjutnya aja. Betul. Bisa menjawab dan masuk akal ya. Ketika saya baca ini masuk akal banget dan masuk akal. Yes. Masuk akal banget karena ini udah menyangkut misalnya kehilangan kepercayaan pelanggan, ya kan? Kalau misalnya ditanya lagi sama user, kenapa bukan overproduction yang menjadi mbahnya waste misalnya? Dia bisa jawab gitu kan ya, bahwa overproduction belum tentu berpengaruh pada pelanggan, berpengaruhnya ke cost-nya kita. Tapi kalau defect, ya kan, sudah pasti pelanggan. Jadi you have to defend what you answer gitu ya. Jadi sebelum menjawab, pastikan kita punya backup jawaban gitu. Yang tadi boleh nyontek yang tadi, asal ya itu sudah mendengarkan diskusi kita. Oh, Pak Tama ada ngomong gini nih. Berarti coba aku pakai buat job. Itu sah. Silakan. Yang penting
Betul. bisa dijawab gitu loh. Betul. Ya Silakan. kan? Rantainya yang penting bahwa rootnya seperti apa itu menyebabkan apa. Rantainya seperti itu. Yes. Bisa jadi dari defect akhirnya menyebabkan overproduction tadi. Yang harusnya Iya. 10 ternyata defectnya 5, akhirnya dia produksi lagi 5 gitu. Gitu kan? Iya. Jadi rantai. Iya. Jadi ceritanya nggak apa-apa, itu ceritanya dirantaikan aja gitu kan. Betul. Silakan. Maka ada yang bilang overproduction, ya saya termasuk orang yang bilang bahannya adalah overproduction. Karena apa? Overproduction itu akhirnya menyebabkan inventory menumpuk, menyebabkan defect dan sebagainya. Itu silakan, itu sah-sah Ya. aja. Saya juga setuju overproduction. Ya, pokoknya orang production Silakan. penyebabnya itu loh. Itu aja pokoknya jawabannya. ini Jadi kalau bercandaan loh ya. Kalau Dan defect ini orang benar. siapa nih Pak? Kalau defect orang QA lah. Masa nggak bisa mendeteksi awal sampai ketahuan customer gitu loh, ya kan? Iya. benar. Nah, ya kan. Nih kalau menurut Mas Karaoke-nya nggak Ridwan, jalan, ya. iya. Kalau menurut Pak Mas Ridwan, inventory. Kalau di e-groceries, inventory. Mbahnya waste. Inventory. Betul. Karena e-groceries kan sayur ya, sayur mayur, cabe, Ya. ya kan? Inventory. Kalau inventory kebanyakan, habis sudah mereka. Yes. Ya. Nah ini Betul. tergantung industrinya juga, ya kan? Yes, betul. Kayak misalnya kayak Toyota gitu. Mungkin Toyota saking udah waste yang mbah-mbahnya tadi udah hilang, dia mungkin titik beratnya mungkin ada satu waktu ya. Toyota tuh menitik beratkan motion misalnya. Ya, bagaimana satu orang kerja dengan perangkat yang ada lebih cepat gitu. Jadi motionnya nggak boleh banyak-banyak, ya kan? Yes. Kadang-kadang saya pernah tuh lihat videonya tuh, banyak lah ya video continuous improvementnya Honda ya, dan Toyota ya. Bahkan cara nempel label aja mereka ada cara khusus. Ya, katanya itu menghemat 0, sekian detik. Ya, dan 0, sekian detik itu matters for them gitu ya untuk continuous improvement. Ya, jadi ya tidak ada salah benar. Yang mana sekali lagi ya semua yang kita ngomong tadi urutan dan segala macam itu tidak ada salah benar. Yang penting bagaimana kita menyampaikan dan mengargumentasikannya. Jangan begitu kita diserang, misalnya, kok bukan ini, kok bukan itu, terus iya ya, kenapa ya? Jangan. Nah, udah kalah dulu. Ya, defense, tapi gini, user kan juga kadang-kadang dia punya dia punya pride. Pemikiran ya kan. Ya, dia punya pride dan dia akan ngomong gini, nggak apa-apa ya, at the end bisa kita bilang, oh ya Pak, itu juga penting ya, ternyata gitu. Ya, follow the flow, ya kan, jangan sampai ribut gitu loh. Misalnya kayak tadi, ya kan, kalau interview sama Pak Tama, ya misalkan tadi siapa Mas Fikri jawabnya defect, terus Pak Tama tanya, kenapa bukan overproduction, terus ngotot gitu, terus berantem, jangan, ya, jangan, karena ini interview ya, bukan adu argumentasi. Argumen, betul. Iya. Buat kita user juga loh ya, jangan mengorek aib ya. Ini pesan saya sih kalau buat user, kalau melakukan interview, terus kalau orang jawabnya salah, menurut kita ya salah atau kurang percaya diri, ya tolong jangan dikorek-korek aibnya gitu loh. Ya, ini interview bukan sinetron azab ya. Jadi jangan dikorek-korek. Ya kalau salah ya nggak apa-apa, kita benerin ya kan. Gitu. Dan yang penting bagi seorang user adalah dia harus tahu bahwa si kandidat ini mau diposisikan di fungsi apa, responsibility-nya apa. Iya, betul. Dia cuma berpikir, karena dari situ kalau udah nggak tahu, jadi interviewnya udah kayak orang kayak berantem Pak Aceh. Oh kamu nggak bisa begini ya, oh nggak bisa gitu ya, ternyata pas masuk, loh apa yang ditanyain kok beda, apa yang dikerjain gitu. Ya itu kan, kadang-kadang ada juga user yang pengen kelihatan pinter gitu ya di hadapan kandidat, ada juga banyak. Ada juga. Iya, nggak sedikit lah gitu ya. Iya. Begitu kita udah bisa jawab, pokoknya kayaknya kerjaan gue gini nih nanti nih diterima. Ya. Begitu masuk loh, kok beda. Ternyata waktu interview cuma adu argumentasi doang.
Ya, Ada jadi yang itu begitu juga. ini mungkin for interest of time ya, waktu juga. Kalau Ya, ada ya, teman-teman ya, ya. yang mau apa namanya nanya ke ya sesama kita lah ya. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari user yang tidak harus menyangkut supply chain loh ya. Jadi kalau pernah ditanya oleh user mungkin susah dijawab atau cukup nyeleneh dan sampai sekarang masih misteri ya jawabnya gimana sampai nggak bisa tidur ya boleh loh share di sini ya supaya nanti malam bisa tidur lah, mudah-mudahan ada yang salah satu dari kita yang bisa bantu jawab gitu ya misalnya ya. Betul. Ada nggak? Betul. Betul. Kalau ada monggo loh ya kita sharing-sharing di sini loh. Ya, betul. Ya. Kalau ada yang nanya mengenai cold chain logistik ini, Mas Ari ini jagonya. Ya, mungkin sedikit sharing Pak ya. Ya ya. Iya, Mas Ari. Saya pernah berada di posisi sebagai user dan juga sebagai yang diinterview lah semuanya Pak. Sama Jadi, dong Mas Ari. Iya, sama sampai dengan saat ini Pak. Saya juga pernah bilang Pak, saya orang yang nggak pernah nolak tawaran Pak. Sama juga. Setiap ada interview pasti saya datengin Pak. Karena saya pikir itu ada network ya. Ya mungkin hari ini saya nggak dapat, mungkin nextnya kita bisa berjodoh gitu. Nah memang kalau kita sebagai user tuh kadang ini yang saya bilang tadi supply chain itu unik Pak ya. Artinya penerapan supply chain di setiap perusahaan tuh kadang suka berbeda-beda. Ya, Definisinya pun juga kadang berbeda-beda untuk setiap penerapannya. Memang sebagai user tuh tugas kita ialah mengeksplor kandidat-kandidat yang memang kadang secara pemahaman mungkin beda, secara definisi beda, tetapi sebenarnya punya titik satu kayak semacam tujuan yang sama gitu loh. Contoh lah misalnya definisi logistik kita bahwa menurut saya logistik ada dua, warehouse dan transport. Tapi ketika interview user bahwa logistik adalah sisi transport. Sorry commute. Mas Ari commute. Definisi yang harus diikutin gitu loh. Intinya kita sebagai user kita mengeksplor yang kita interview itu punya potensi di sisi mananya gitu. Seperti itu Pak ya. Nah, kadang kalau misalnya saya sebagai yang diinterview, ya kadang yang memang nyeleneh itu justru pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya psikologis Pak ya. Ya kadang mungkin kalau bicara teknis mungkin kita sebagai supply chain yang paham ngerti lah. Cuma kalau kita bicara masalah psikologis, katakanlah saya pernah ditanya kenapa Bapak milih profesi ini, waduh saya bingung kenapa saya milih profesi ini ya. 17 tahun lalu saya milih profesi ini kenapa ya, karena memang yang ada pada saat itu ya ini Pak. Gitu ya. Jadi ya ternyata memang dibalik itu semua ya memang ada nilai yang memang dilihat dari sisi HR-nya yang mungkin tadi Pak Yudi nggak lolos di sisi HR, walaupun dari sisi Pak Tama udah perfect lah istilahnya kayak gitu kan. Nah memang yang sisi psikologisnya memang perlu trik tersendiri sih dalam kita menjawab ya Pak ya. Kadang bukan yang seperti bilang bukan dijawab benar atau tidaknya, tetapi bagaimana kita merespon, tapi bagaimana kita mengembangkan suatu pertanyaan itu menjadi suatu suatu jawaban yang memang bisa bagus lah. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Ya benar banget Mas Ari. Jadi mantap Mas. Jadi ya itu Mas, pertanyaan kenapa kamu pilih profesi ini pun tidak ada jawaban benar dan salah gitu ya. Dia cuma pengen lihat misalkan jawaban kita misalkan jujur apa enggak gitu lah ya kan. Kan kadang-kadang user kan ada nanya nih, misal kita punya 2 lowongan nih, belum tentu dia punya 2 lowongan sebenarnya ya kan, tapi dia pengen ngetes kita, saya punya 2 lowongan nih ya, satu di supply chain, satu di marketing, kamu pilih yang mana, padahal dia orang supply chain gitu kan. Kadang-kadang ngetes doang ya, bener nggak lu bener, kita ini bener-bener ketika melamar di supply chain, ketika disenggol ada nih tempat lain, mau nggak, kita berteguh hati apa enggak gitu loh. Kadang-kadang itu ujian itu benar, itu psikologis gitu ya, pertanyaan-pertanyaan psikologis ya sering lah ya, saya juga sering ditanya, kamu DISC-nya apa gitu kan. Nah itu kan juga ya Mas Agus, ini Mas Agus ada pertanyaan nih ya kan,
Saya di awal kerja gelagapan ditanya what is the most unique of you. Ya makanya gue bilang ini Mas Agus nih nanya sendiri nanti dia jawab sendiri. Ya. Jawab sendiri. Iya. Benar. Nah, karena kan kan ini kan awal kerja, berarti kan bisa sampai sekarang bisa sukses berarti dia lolos pertanyaan ini gitu loh. Sudah lolos. Iya. Dan unique of you itu kan memang cuma dimiliki oleh Mas Agus aja. Kita nggak bisa jawab. Kita bisa jawab untuk generalisir untuk seluruh partisipan yang ada di sini. Itu pasti akan beda. Misalkan saya nanya ke Pak Yudi nih, Pak Yudi, kalau memang dapat pertanyaan sama kayak yang tadi, Pak Yudi jawab apa, Pak Yudi? Yang mana yang unik? Apa yang unik? Ya, misalnya saya user nih, ya kan? Pak Yudi, ya Pak Yudi merasa apa yang paling unik dari Pak Yudi yang tidak dimiliki orang lain? Udah bingung saya juga jawabnya. Kalau Pak Yudi langsung banting meja. Nanya yang enggak. Apa-apaan ini? Itu user atau apa? Nah, tapi jujur ya, maksudnya ketika kita ditanya dan kita tidak bisa langsung menjawab, ya, ada clue-nya juga sih sebenarnya, ya. Kita boleh nanya balik, ya. Jadi jangan terlihat diam bengong gitu, ya kan? Nah, misalnya apa nih keistimewaan kamu? Kok kita harus terima kamu di sini? Terus bengong 5 menit gitu. Jangan, tanya balik. Maaf Pak, boleh nggak pertanyaannya dielaborasi misalnya, ya kan? Ya ditanya balik aja, atau pura-pura nggak jelas gitu. Sorry Pak, pertanyaannya kurang jelas, boleh tolong diulang. Itu memberi kita waktu untuk mencari jawaban yang ya kira-kira dia mau gitu ya. Kan pertanyaan-pertanyaan kayak gini kan nggak ada jawaban apa ya. Coba bantu jawab nih Pak Ajen. Nah, dan akhirnya ayo. Jangan diserang saya nih. Saya bekas HR soalnya. Jadi, ayo Mbak Dani, ayo coba Mbak Dani. Jadi begini, kadang di HR itu dia hanya mengetes yang namanya kejujuran ya. Jadi meskipun nggak sebenarnya, karena kadang ada orang yang mau tes psikotes itu terlalu stres sehingga dia menghafal dan yang dengan dia pelajari buku-buku itu kadang membuat dia tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau kita psikotes itu kan banyak alatnya tuh. Itu bukan berarti kita harus jawab benar semua, tapi ada pola-pola yang selaras yang harus dipastikan. Salah satu caranya lewat interview gitu. Jadi terkadang banyak tuh orang yang beli buku psikotes, dia terlalu stres, dia sampai hafal cara jawabnya, pada akhirnya yang dibaca oleh mereka tidak inline gitu. Jadi balik lagi ke seperti yang Bapak-Bapak sampaikan, sebenarnya tidak ada jawaban yang pasti. Jadi tidak ada jawaban yang pasti. Jadi kalau HR biasanya kita lebih fokus ke yang sering digunakan itu metode STAR, di mana itu yang dilihat situasi, lalu task, dia akan tanyakan apa yang kita sampaikan itu selaras, kemudian action sama result. Jadi keselarasan ke situ sih. Tapi tetap keputusan ya di user. Iya. Iya, itu. Jadi jangan terlalu stres untuk hal-hal yang sifatnya seperti itu, apa adanya saja dan bisa ditanya. Jadi komunikasi kan 2 arah ya. Betul. Itu. Betul. Ya, thank you Mbak Dani. Jadi ya benar. Ya, jadi maksudnya jangan mengira interview itu adalah user atau HR nanya terus ya sampai satu titik baru kita ketika dibilang ya udah kamu mau nanya apa, pada saat itu kita baru boleh nanya. Enggak ya, dalam di antara itu kita mau nanya boleh, ketika kita ngeblank kita balikin bertanya boleh gitu. Ya tadi ada yang menarik ya Mbak Dani mengatakan STAR, metode STAR ya, situation, task, action, result ya. Nah itu yang belum tahu metode STAR, googling metode STAR dalam interview itu bagus banget ya.
Jadi ditanya apapun bisa menggunakan metode, terutama yang technical ya. Jadi misalkan prestasi apa yang terbaik yang pernah kamu capai selama ini? Pakai metode STAR. Kenapa? STAR itu kan nomor satunya kan situasi. Jadi kita jelaskan dulu dalam situasi, kita mengambil contoh yang mana, dalam situasi apa, sehingga si user atau si HR punya konteks. Oh, orang ini lagi ngomongin ini. Ya, googling deh ya. Itu metode STAR itu bagus banget untuk diterapkan dalam interview. Ya, kita nggak bisa bahas di sini. Tapi googling itu bagus ya, bagus banget. Ya, jadi metode STAR bukan metode apa ya kemarin siapa yang bilang ya pakai metode apa ya? Pakai metode SMART katanya. Ya, itu jangan ditiru ya. Nggak ada itu interview pakai metode SMART. SMART itu menentukan KPI bukan metode interview. Iya, itu di LinkedIn beberapa HR udah ada yang itu bahas itu, Pak. Iya, yes, betul. Di LinkedIn beberapa HR udah bahas metode STAR. Dan itu menurut saya bagus banget. Ya, itu bagus banget. Ini, ada pertanyaan nih. Mas Fikri, yang unik di saya biasanya saya jawab seperti ini. Oh, yang unik dari saya jawab seperti ini. Passion dan enthusiasm, personal stories, entrepreneurial, yes. Ya, yang penting dijawab dengan percaya diri itu sih menurut saya. Ya. Tuh, Pak Yudi ada yang nanya tuh, Pak. Nilai KPI Anda di warehouse apa? Perkasa, Hasil Pak. inventory. Pak Perkasa. Pak, ini kayaknya agak di luar konteks ya. Nanti kita boleh itu di grup atau DM Siap, dengan Pak karena Yudi. kan Pak Yudi itunya passionnya warehouse gitu, Pak. Boleh. Siap, thank you Pak. Iya. Ya, jadi yaitu metode STAR ya, menurut saya itu bagus. Ya, selain itu ya itu tadi belajar, baca sebanyak-banyaknya, punya tips ini, Mas Ari. Tips kalau ditanya gaji yang diharapkan, Pak. Nah, ini jadi gini. Kalau saya ketika di interview, ketika saya tidak bekerja ya, saya akan bilang saya tidak dalam posisi negosiasi. Jadi saya akan kembalikan ke perusahaan. Itu jawaban saya. Ya. Nah, tapi ketika saya sedang bekerja, ketika ditanya gaji yang diharapkan, ya saya akan bilang gaji saya sekarang sekian, ya minimal saya berharap kenaikan sekian. Itu dengan tugas yang kan setelah interview apa segala macam kita tahu kan, oh ini kesulitannya ini, ya kita akan bilang kita berharap kenaikan berapa, ya kan. Nah, yang wajar biasanya wajar dan worth it ya untuk kita pindah itu 30% ke atas. Ya, di bawah itu kalau kita masih kerja dan kita masih senang dengan pekerjaan sekarang, ya jangan pindah. Ya, kecuali kita udah sebel banget sama pekerjaan sekarang, ya naik 5% pun ya udahlah, diambil aja gitu kan. Ya, tapi kalau enggak 30% ke atas itu wajar. Tapi lihat juga pekerjaannya. Ada pernah saya minta sampai 100% naik, ya which is ditolak gitu loh. Ya karena saya lihat pekerjaannya kalau saya mau kerja di situ, saya mau dikompensasi sekian gitu loh, ya kan. Nah, gitu. Nih, Mas Mas Madan suara hatinya. Ya ada. Nah, kalau yang mau rekrut itu Mas Mada ya. Kasih naik 5% aja mau kok dia. Pesen harus keluar dari Surabaya tapi Mas, mau nggak Mas? Lagi cari tuh Pak Mada tuh. Lagi nyari itu. Ini banyak banget ya sebenarnya pertanyaan buat Pak Yudi ya. Ini ada Dian nih. Berapa idealnya persentase besar nilai inventari terhadap pemakaian inventory per bulan? Ya, nanti kita jawab di tempat lain ya. Iya nih, ya. Ada banyak pertanyaan. Kalau pertanyaan itu dilempar di grup, sebenarnya ada teman-teman kita juga yang bisa menjawab.
Iya, betul, Kita betul. mendapatkan banyak insight Betul, dari ya. teman-teman yang Jadi lain, gitu. makanya yang udah join di grup, ini kan semua udah join di grup ya. Jangan malu-malu untuk bertanya di situ. Yes. Ya, kalau nggak dijawab-jawab, di tag aja orangnya. Biasa ada aja Sip, sih sip, ya, sip. yang jawab biasa ada aja itu di situ. Ada pasti. Ada, pasti. Saya lihat setiap pertanyaan di grup kita tidak pernah dicuekin. Pasti ada yang jawab. Iya. Pasti ada yang jawab. Jadi keren lah ya. Menurut saya grup kita WA grup Jatayu ini keren. Ya, isinya orang-orang yang peduli sama teman-temannya. Yes. Ya, walaupun kenal pun enggak ya. Menurut saya banyak yang enggak kenal gitu ya. Iya. Tapi luar biasa. Karena tahu misalnya udah dijawab terus ditanya, "Bapak dari mana?" gitu ya. Terus terjadi keakraban gitu. Jadi seneng deh. Saya seneng banget lihat grup kita ini. Ya, makanya saya bilang 50 orang di salah satu chapter berangkat kita. Asik. Ya, teman-teman, ini waktunya juga udah mulai ini. Ya, ini saya mau jadikan penutup ya. Jadi sebenarnya yang kita ngomong tadi masalah technical dan ono ini, sebenarnya kalau bisa kita rangkum dalam 3 hal ini aja sih. Kalau kita interview ya, interview itu satu, jujur, ya, jangan bohong, jangan yang sama sekali kita tidak pernah lakukan atau kita tidak tahu, kita cuma googling dan kita jadikan itu seolah-olah kita bisa dan kita pernah mencapai. Ya, saya sering bilang CV itu isinya prestasi ya, tapi jangan sampai bohong ya. Nah, ini nomor 1, jujur. Nomor 2, percaya diri ya. Jadi jadilah orang yang jadilah diri sendiri ya, tapi versi terbaik ya. Jadi ketika ditanya ya kita jawabnya dengan percaya diri, tapi nggak kosong gitu loh ya kan. Terakhir, ketiga, kita tunjukkan antusiasme ya. Jadi jangan diinterview ya, kita pinter jawabnya semuanya benar tapi jawabnya lesu-lesu gitu loh ya kan. Nah, jadi tolong jawab dengan antusias ya. Tidak mengerti atau bingung sama pertanyaannya, tanya balik, nggak apa-apa. Jadi interview itu tadi Mas Ari ya yang bilang ya, interview itu kan juga untuk menambah koneksi ya. Ini persis ya, ini persis yang saya lakukan ya. Jadi saya walaupun misalnya saya nggak tertarik nih sama pekerjaannya gitu ya, misalnya ada headhunter yang telepon gitu ya, saya sebenarnya nggak tertarik sama pekerjaannya, tapi saya lihat nih perusahaan kayaknya oke nih ya. Terus saya lihat, oh usernya siapa nih yang mau interview saya, owner ya kan, atau misalnya head of apanya gitu ya. Ya udah, head of supply chain, ayo deh, saya juga head of supply chain gitu ya. Yuk kita sama-sama ketemu. Ya pengen ngobrol aja. Nah, tidak semua interview kayak gitu, tapi dan banyakin interview. Ya, makin banyak interview kita makin relax. Kita makin bisa antisipasi pertanyaan, kita makin bisa menjawab. Ya, jadi itu sih saya sebagai penutup, Pak. Ya, oke, udah malam juga. Siap, mantap. Sekian dan terima kasih. Kita ketemu lagi di podcast minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang udah berkenan hadir. Oke, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Semuanya. Terima kasih, Pak.